Bab 1641, Tuan Jiwa yang Hilang. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus mematikan mengatur ulang. Keesokan harinya, saat Master Soul Eater meninggalkan Xiaoyan dan Xiao Gui serta yang lainnya juga meninggalkan Xiaoyan untuk sementara waktu, Sekte 10.000 Api menjadi kosong untuk sementara waktu, dan meskipun Xiaoyan sulit beradaptasi untuk sementara waktu, Xiaoyan masih bisa terbiasa dengannya. Dia juga menyadari tanggung jawab berat di pundak mereka. Setelah ragu-ragu sebentar, tidak ada kelonggaran. Dia meluangkan waktu untuk mengolah dan menstabilkan kekuatannya sendiri, karena Xiaoyan tahu bahwa langkah selanjutnya mungkin adalah bagian terpenting dari perjalanan ke dunia hantu, tetapi jangan meremehkannya. Sekarang kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan sekarang berada di tahap tengah Dosian Bintang 4. Dengan tambahan 4 atribut dan berbagai faktor api suci, jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, dia mungkin tidak akan kehilangan kekuatan tempur dari beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Dosian Bintang 4. Orang seperti ini dengan kekuatan tempur yang mengerikan dapat digambarkan sebagai orang pertama yang layak di Akademi Roh Bumi. Dan karena Xiaoyan begitu pendiam, dia menunggu kabar dari Seng Yan, karena entah mengapa, sejak kembali ke Sekte 10.000 Api, daun mayat hidup itu berhubungan dengan api mayat hidup di tubuh Xiaoyan dan burung pipit hantu mayat hidup yang terluka parah, tetapi itu memancarkan aura yang agak aneh, seolah-olah mencium jejak api abadi, tetapi tidak mungkin untuk memastikannya, yang membuat hati Xiaoyan cukup panas. Yang kedua adalah menunggu penguasa pemakan jiwa meninggalkan Bea Cukai. Ketika domain kedua menyatakan perang, itu adalah akhir dari dunia hantunya, dan dia harus menaklukkan api suci sebelum waktu itu. Di sisi lain, di antara wilayah pemakan jiwa, beberapa pembangkit tenaga listrik sudah siap untuk bergerak, tetapi sayangnya mereka ditekan oleh Haonier dengan cara yang kuat, dan mereka menjadi semakin akrab dengan tata letak pertahanan wilayah Jiwali. Itu akan menjadi pertempuran yang mulia dalam catatan sejarah hantu. Ratu, di tepi wilayah Jiwali, aku melihat beberapa orang dari ras jahat dari luar wilayah. Menurut informasi yang diberikan oleh bawahan, mereka tampaknya milik bawahan iblis cahaya. Setelah beberapa saat, bagian dalam cabang kapal itu cukup indah. Di dalam rumah, seorang pria berjubah hitam dengan hormat berkata kepada Haonier. Kekuatan iblis cahaya. Iblis cahaya berada di antara ras jahat di luar wilayah, tetapi ia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat raja dengan kekuatan tempur yang sangat tirani. Aku ingat bahwa orang ini memiliki asal-usul yang misterius, dan ia tampaknya tidak memiliki perseteruan darah dengan wilayah Jiwali. Orang ini, apa tujuannya melakukan ini? Ayo, awasi mereka, dan laporkan segera jika mereka melakukan sesuatu. Kata Haonier dengan mata berbinar. Ya, ketika pengintai itu mendengar kata-kata itu, sosoknya menghilang, dan dia pergi ke garis depan untuk menanyakan berita itu. Siluman cahaya, apa yang sebenarnya terjadi? Guru, kali ini Anda akan berhasil. Di akhir kalimat, Haoniu perlahan-lahan mengepalkan piring di depan dadanya, menutup matanya yang indah dengan lembut, dan berdoa untuknya. Hanya saja tidak ada yang mengetahuinya. Pada saat yang sama, kekuatan besar dari dunia iblis akhirnya datang ke wilayah Jiwali, dan tugas mencari manusia dengan Fen Jue tampaknya telah berakhir. Sisi lain, di antara 4 kuil Dewa Jiwali, kuil tempat tinggal Dewa Jiwali adalah inti dari domain Jiwali. Energi langit dan bumi sangat dalam, dan dijaga oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Kuil utara adalah yang paling kuat dan bahkan yang terbesar di wilayahnya, jadi itu adalah kediaman Dewa Jiwali, tempat. Katakan padaku, apa yang terjadi? Pada saat ini, di luar kuil utara, di sebuah kuil yang agak hikmat, di depan kuil dengan 4 pilar batu giok putih yang menjulang ke langit, singgasana hitam berdiri dengan tenang. Pada saat ini, 3 sosok tiba-tiba muncul di depan singgasana. Namun, ketika ketiga sosok ini muncul, di aula ini, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menjadi sunyi dalam sekejap, seolah-olah menyambut penguasa dunia ini. Jika Xiaoyan ada di sini, dia secara alami akan mengenali bahwa di antara ketiganya, ada 2 orang, Fang Hao, penguasa kuil barat, dan Cidai, penguasa kuil selatan, dan yang terakhir adalah seorang pria berambut putih. Pria tua itu tampak tenang, dan janggut putihnya mengalir di sungai, tetapi tubuhnya penuh dengan aura misterius. Paman, cawan pemicu jiwa Kidu di pagoda roh bumi dirampok oleh penguasa pemakan jiwa. Fang Hao menggelengkan kepalanya dan berkata,
melihat sosok di depannya. Suaranya penuh dengan penyesalan. Jelas bahwa dia telah mengajukan diri untuk pergi ke sana. Berjaga-jaga, tetapi sekarang telah jatuh ke titik seperti itu, yang membuatnya menjadi wajah Master Aula Kuil Barat yang bermartabat, jatuh. Piala jiwa ilahi Kidu, dirampok oleh penguasa pemakan jiwa. Orang itu, penguasa pemakan jiwa, tidak jatuh. Sepertinya terakhir kali Master secara agresif menyerang domain pemakan jiwa, masih ada banyak bahaya tersembunyi. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu perlahan membelai janggutnya dan bergumam. Awalnya, hanya ada pemakan jiwa, tetapi dia bukan lawan kita. Selain itu, dia terluka parah, dan kekuatannya tidak cukup di puncaknya. Kami berdua ingin memberikan kontribusi, jadi. Cidai di samping juga berkata, awalnya kami akan berhasil, tetapi itu adalah murid penguasa pemakan jiwa, dan sekarang Haonier, penguasa domain Soul Eater, mengambil tindakan untuk menyelamatkannya. Kekuatan Haonier saat ini mungkin sama dengan pamanmu. Aku khawatir penyelamatan ini pasti bukan kebetulan. Paman harus membiarkan kita melaporkan masalah ini kepada Tuan secepatnya, agar dapat bersiap lebih awal dan mencegah Soul Eater melakukan apapun. Hal yang aneh. Di akhir kalimat, ekspresi Fang Hao penuh dengan keseriusan. Paman, Tuan Kuil Utara, dapat mengatakan tanpa ragu bahwa orang ini memegang penjaga Li Hun di tangannya. Dia adalah bawahan yang paling terpercaya dan tirani dari Tuan Jiwa, dan banyak hal yang diserahkan kepadanya. Bahkan telah mencapai tahap akhir dari 8 bintang pejuang abadi. Gengsin Liu Mao Kiki Novel Wang, W gelombang. Tuan telah mundur. Setelah beberapa saat, melihat mata serius dari dua orang di sekitarnya, Bolau juga menatap ke atas ke kehampaan yang tak berujung dan bergumam. Diam, mengapa Tuan akan mundur saat ini? Ini, Cidai di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Pembaruan tercepat novel Kiki https://. Mungkinkah itu terkait dengan penelitian di Akademi Jiwa? Saat berikutnya gelombang ekspresi Fang Hao tiba-tiba menyusut, dan dia kehilangan suaranya. Teruskan, Tuan sudah memperkirakan hal-hal ini, dan aku akan menanganinya. Setelah Sunsi, lelaki tua itu berkata tanpa daya. Hei, keduanya mendengar kata-kata itu, dan segera mengetahui keseriusan masalah tersebut, dan sekarang mereka hanya bisa pergi, selalu waspada terhadap setiap gerakan di domain pemakan jiwa. Apakah kamu pergi? Dengan kepergian kedua pembangkit tenaga listrik itu, di aula, di belakang singgasana hitam, bayangan yang indah perlahan muncul, tetapi pada bayangan ini, guntur abu-abu yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan ledakan petir dan halilintar meledak. Berdering, seolah-olah memeluk ratu mereka. Yang mulia, kali ini Tuan sedang mundur, dan hidup dan mati Li Hunyu mungkin bergantung padamu. Melihat kekuatan tertinggi di depannya, yang cukup untuk membuat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menyerah, Bo Lao juga berbicara dengan hormat. Jika semuanya benar-benar sampai pada langkah terakhir, aku akan mengambil tindakan. Wanita yang dikelilingi oleh guntur abu-abu itu mendengar kata-kata itu dan mengangguk ringan. Tetapi yang dimaksud oleh Tuan adalah bahwa Yang Mulia, Sang Putri, akan melenyapkan semua pembangkit tenaga listrik yang telah menghancurkan alam jiwa kita. Tuan percaya bahwa Anda memiliki kekuatan seperti itu. Setelah beberapa saat, Paman berkata dengan tergesa-gesa. Tidak, Tuan pemakan jiwa adalah guru orang itu, saya akan mengambil tindakan. Tetapi itu tidak berarti saya akan membantu Anda membunuh mereka. Bahkan jika kita tidak memiliki kesempatan untuk bersama dalam kehidupan ini, aku tidak ingin dia membenciku. Kalau tidak, langit di bawah kakiku tidak perlu ada. Begitu suara itu jatuh, guntur abu-abu yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti Raja Langit dan Bumi. Secara umum, suara gemuruh yang memekakkan telinga dipancarkan, dan kekuatan yang terkandung dalam suara itu benar-benar membuat paman yang sekuat tahap akhir Dosian Bintang 8 merasa takut. Karena sedikit fluktuasi pada tubuh gadis ini, itu berbeda dari kekuatan yang dapat dimiliki oleh pembangkit tenaga abadi petarung Bintang 8. Itu adalah reinkarnasi waktu berlalu menit demi menit. Di Lingyuan, kedua kepala sekolah pergi sebentar, dan Dekan Lingyuan juga terpaksa keluar sendiri dan untuk sementara menggantikan kepala sekolah yang hilang. Dalam sekejap, status Lingyuan bahkan sedikit kewalahan. Momentum pengadilan. Di halaman bawah tanah, kedua kepala sekolah juga sangat sibuk saat ini. Adapun dua kepala sekolah dan wakil direktur halaman bawah tanah yang misterius,
mereka mencoba pergi ke 4 kuil utama untuk meminta pertemuan karena masalah pagoda roh bumi. Penguasa Jiwali untuk sementara ditinggalkan di 4 kuil penguasa Jiwali oleh para ahli dari 4 kuil utama. Tampaknya sesuatu telah terjadi. Pada saat yang sama, 5 halaman lainnya juga melakukan adegan dengan cara yang sama. Beberapa ahli tirani, petarung abadi bintang 6 dan bahkan petarung abadi bintang 7, termasuk beberapa ahli alam, tiba-tiba berkumpul dari alam bawah dan 5 halaman menuju 4 kuil. Kali ini, tampaknya keempat guru dari 4 kuil utama mengeluarkan perintah pemanggilan pada saat yang bersamaan. Karena alasan ini, banyak orang kuat di wilayah Lihun menjadi panik. Namun, pada akhirnya, guru kuil utara, Paman, berdiri dan berkata bahwa dia memanggil begitu banyak orang kuat hanya untuk mengadakan acara besar. Tujuan dari mengumpulkan begitu banyak orang kuat adalah untuk menyelidiki apakah mereka berlatih keras di wilayah masing-masing, dan untuk memuja ulang tahun Li Hunyu. Namun, meskipun berbagai alasan ini memiliki beberapa dasar, mereka terdeteksi oleh beberapa orang dengan niat. Setelah beberapa kesimpulan, banyak orang dengan mata yang tajam tahu bahwa sesuatu yang besar tampaknya akan terjadi di wilayah Jiwali. Mengapa ada begitu banyak orang kuat? Pada saat ini, wilayah roh bumi, wilayah pusat, dan sekte-sekte 10.000 api. Master Sekte Huo, apa terburu-buru melakukan ini pagi-pagi sekali? Pagi-pagi sekali, Xiao Yan baru saja bangun untuk bersiap berlatih, tetapi terganggu oleh suara Huo Yi yang terburu-buru. Tuan Xiao Yan, ada kabar baik. Huo Yi kehabisan napas sejenak, datang ke pintu kamar Xiao Yan, dan buru-buru terengah-engah. Berita apa? Xiao Yan menyerahkan secangkir teh dan segera bertanya dengan ragu. Xiao Yan sedang menunggu berita dari Seng Yan, dan juga menunggu berita dari penguasa Jiwali. Tidak peduli siapa yang memiliki berita tentang keduanya, Xiao Yan akan mengambil tindakan yang sesuai. Aliansi Wilayah Tengah mengeluarkan undangan, silakan pergi ke sana. Selama pidato itu, sebuah tanda kayu emas muncul dengan tenang di telapak tangan Huo Yi. Di plakat kayu emas itu, ada kekuatan yang cukup tirani, cahaya keemasan itu tirani, dan bahkan jejak kekuatan jiwa yang sangat besar yang mengejutkan, tiba-tiba muncul, dan sekilas, diketahui bahwa itu berasal dari tangan para ahli. Aliansi Wilayah Tengah, ini bukan aliansi yang dibangun oleh pasukan teratas di seluruh domain roh bumi. Dikatakan bahwa kekuatan mereka cukup untuk bersaing dengan separuh kecil akademi spiritual. Itu adalah kekuatan hegemonik yang sebenarnya di Akademi Roh Bumi. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya, tetapi dia tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan untuk menjadi sasaran kekuatan seperti itu. Kali ini, dikatakan tentang berita tentang Saint Flame. Setelah berkedip, Huo Yi mendapatkan kembali napasnya yang stabil dan berbicara dengan hati-hati. Holy Flame. Bagaimana mungkin? Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan tubuhnya tiba-tiba membeku di udara. Xiao Yan tidak menyebutkan masalah Seng Yan kepada Huo Yi, tetapi Huo Yi mengetahuinya, dan itu masuk akal. Bagaimanapun, atribut api pada orang ini tidaklah luar biasa. Tuan, masalah Seng Yan jelas bukan permainan anak-anak. Meskipun Sekte Api Segudang kita telah meningkatkan kekuatannya, masih sedikit lebih buruk untuk bersaing dengan kekuatan-kekuatan top ini. Dan ku dengar kali ini, tempat datangnya api suci itu cukup aneh. Tampaknya berada di tengah-tengah 5 halaman utama, jadi para murid luar biasa dari 5 halaman utama semuanya mengincarnya. Ini juga seharusnya menjadi alasan mengapa aliansi wilayah tengah akan menemukan orang-orang dewasa. Bagaimanapun, orang-orang dewasa sekarang diakui sebagai orang nomor 1 di seluruh Akademi Roh Bumi. Kata Huo Yi, kalau begitu, ayo pergi. Pergi untuk bertemu dengan para jenius yang disebut-sebut ini. Xiao Yan mengangguk segera setelah mendengar kata-kata itu. Jelas, Huo Yi menjelaskan hubungan yang kuat itu untuk sementara waktu, dan Xiao Yan juga tahu betul apa yang terjadi. Apakah Anda perlu membawa orang-orang kuat di sekte kami? Ada seorang tetua tingkat kesempurnaan Douxian bintang 4. Melihat Xiao Yan berbalik dan pergi, Huo Yi mengikuti dan bertanya. Tidak, karena kita akan membahas kerjasama. Kita harus menunjukkan ketulusan. Hanya kita berdua, Xiao Yan tersenyum. Baiklah, mendengar ini, Huo Yi juga mengagumi keberanian Xiao Yan, dan segera menjelaskan beberapa urusan di dalam sekte. Dia membawa Xiao Yan, mengambil lorong ruang angkasa, dan menuju ke inti wilayah tengah. Inti dari wilayah tengah masih berupa kota besar bernama Tiancheng,
dan aliansi wilayah tengah terdiri dari kekuatan-kekuatan teratas dari 6 wilayah tengah. Mereka tinggal di luar kota, di pegunungan yang curam. Setiap kali sesuatu yang besar terjadi atau perlu didiskusikan, keenam kekuatan akan mengirim perwakilan yang mewakili kekuatan masing-masing untuk berunding. Novel-novel Kiki pertama kali diterbitkan di seluruh jaringan. Orang itu benar-benar berhasil berlatih dari pagoda roh bumi. Di tepi sungai yang elegan di kaki gunung, seorang wanita muncul. Melihat penampilannya, jelas bahwa dia datang dari kejauhan dan bergerak menuju puncak gunung. Pergi, katanya dengan heran. Orang ini, Xiao Yan juga tahu, dia adalah salah satu yang terbaik di halaman, murid kepala sekolah AI Gelombang Irene. Irene berbakat dan cerdas, dan kultivasinya berjalan lancar. Sayangnya, bertemu dengan bintang jahat Xiao Yan, suasana hati Irene telah mengalami serangkaian perubahan, dan sejak kekalahan yang tidak dapat dijelaskan dari Xiao Yan, Ailiner mengasingkan diri. Setelah dia keluar dari pengasingan, kekuatannya melonjak ke tingkat kesempurnaan Douxian bintang 4. Jika dia bertemu Xiao Yan kali ini, dia akan mencoba menemukan kegagalan terakhirnya. Namun, tepat setelah dia meninggalkan Bea Cukai, hanya 2 kepala sekolah dari halaman bawah tanah yang memberitahunya tentang pengalaman Xiao Yan menerobos pagoda roh bumi, menjadi tertekan. Meskipun kedua kepala sekolah itu tidak mengatakan bahwa Xiao Yan telah melewati beberapa lantai pagoda roh bumi, Irene tahu dari ekspresi terkejut mereka bahwa Xiao Yan mungkin telah menyegarkan pemahaman mereka. Lupakan saja, lebih baik pergi ke aliansi wilayah tengah lebih awal. Kali ini stiker emas aliansi dikeluarkan, itu seharusnya demi Sheng Yan. Sekarang upacara pengorbanan akan segera diadakan, para pembangkit tenaga listrik di 5 halaman utama tidak memiliki niat untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk mendapatkan api suci. Jadi kali ini kompetisi untuk mendapatkan api suci mungkin akan menjadi objek persaingan di antara para murid yang tak terhitung jumlahnya di bawah 5 halaman utama. Setelah bertahun-tahun, kali ini saya khawatir ini akan menjadi pertikaian paling sengit di antara 5 halaman. Begitu suara itu jatuh, sosok Irene melesat ke arah puncak gunung pada saat yang sama, dan pada saat yang sama, satu demi satu sosok juga pergi ke puncak gunung pada saat yang sama. Pembaruan tercepat novel Kiki https://. Di puncak gunung, bangunan-bangunan megah dengan gaya ekstrim perlahan ditampilkan. Bangunan-bangunan seperti itu cukup mewah, dan ada suasana yang mulia di antara garis-garisnya, tetapi hanya bangunan semacam ini yang dapat disebut sebagai seluruh keberadaan raksasa wilayah tengah. Perwakilan dari 6 sekte dan Xiao Yan bergegas ke puncak gunung pada saat yang sama, dan tempat itu tiba-tiba menjadi ramai. Tuan Xiao Yan, pertemuan ini akan ada di depan Anda. Melihat bangunan megah di puncak gunung, Huo Yi berkata di belakangnya. Setelah berbicara, hatinya menjadi panas. Puncak gunung ini adalah inti dari wilayah tengah, menempati energi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, dan merupakan tempat suci untuk kultivasi, dan hanya 6 sekte super yang membentuk aliansi wilayah tengah yang dapat masuk ke sini. Masuk ke sini bukan hanya perwujudan kekuatan, tetapi juga bukti identitas. Apakah ini tujuannya? Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit ketika mendengar kata-kata itu, dan juga tersenyum, tetapi sekarang tanah berkah kultivasi tingkat ini jelas tidak terlalu berguna baginya. Sabu, tetapi saat ini, Xiao Yan jelas sudah berada di jalan pegunungan. Ada beberapa bunga dan pohon di sekitar jalan pegunungan. Pada saat ini, beberapa suara aneh keluar dari rerumputan, yang menarik perhatian Xiao Yan. Bangunan megah itu ada di depannya, tetapi Xiao berdiri sedikit di lereng gunung, melihat ke belakang, berdiri diam. Tuan, Huo Yi baru saja ingin membuka mulut untuk bertanya ketika dia melihat ini, tetapi dia melihat tidak jauh di belakangnya, dedaunan di balik tumpukan semak bergetar, seolah-olah ada sesuatu. Setelah beristirahat dengan baik, seorang pria perlahan muncul. Pria itu mengenakan pakaian biasa, tetapi seluruh tubuhnya memperlihatkan aura yang agak tajam. Dia memiliki wajah elang dan perawakan kecil. Agak aneh, tetapi aura seperti itu membuat Huo Yi tidak dapat menahannya. Dewa Petarung Bintang 4 sudah lengkap. Pria yang tampaknya aneh ini sebenarnya adalah seorang perfeksionis Douxian Bintang 4 yang sebenarnya. Apakah ini Xiao Yan yang terkenal dari Sekte Api Segudang? Dikatakan telah mengalahkan 3 jenius Irene, Ling Yu dan Wen Yi di halaman. Ketika aku melihatmu hari ini, itu benar-benar. Pria berwajah elang itu baru saja muncul, dan tiba-tiba dia tampak familiar,
dan berjalan keluar dari rumput dengan lembut. Benar Xiao Yan datang, tetapi langkah kakinya tidak membawa debu. Itu cukup aneh, ada senyum aneh di sudut mulutnya, dan ada sedikit ironi dalam senyum ini. Kekuatan dan aura atribut bumi orang ini sepertinya agak familiar. Melihat ini, Xiao Yan sedikit mengamati dalam hatinya. Sejak dia mengambil terowongan ruang angkasa untuk sampai ke sini, Huo Yi diam-diam mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ada 6 negara adidaya di aliansi wilayah tengah dan karakteristik mereka. Jadi meskipun dia belum pernah bertarung melawan orang-orang ini, Xiao Yan sudah tahu banyak informasi. Pria berwajah elang di depannya tampaknya adalah murid dari salah satu kekuatan. Xi Chen, murid tertua dari Yang Mulia Xuanxi, konon katanya dia sudah menguasai seni mengendalikan tanah dengan satu tangan, dan kekuatannya sudah mencapai kesempurnaan petarung abadi bintang 4. Melihat pria di depannya dengan sikap tegang seperti itu, Xiao Yan tidak terlalu memerhatikannya, tapi mengalihkan pandangannya dengan ringan dan berkata dengan lembut. Aula Xuanxi termasuk pasukan teratas di wilayah tengah, dan bisa disebut pasukan teratas karena ada petarung abadi bintang 5 di sekte tersebut, sehingga bisa melangkah ke jajaran teratas. Sekte Myriad Fire jelas jauh dari level ini. Sedikit, saudara Xiao Yan penglihatannya bagus. Namun, masih ada beberapa keraguan, jadi. Tengkorak Wan Xi, setelah Sun Xi, sudut mulut Xi Chen menjadi aneh. Jelas, karena mereka adalah negara adikuasa, mereka tidak bisa terlalu banyak ikut campur dalam persaingan Akademi Roh Bumi, jadi mereka sudah berlatih dengan tenang, dan sekarang mereka dipuji oleh dunia luar karena Xiao Yan, orang pertama di Akademi Roh Bumi, secara alami, Tuan. Tanda seru petik 2, melihat tanah dan bebatuan di sekitarnya, mereka tampak memiliki kehidupan dalam sekejap, membungkus mereka berdua bersama-sama. Napas yang kuat meresap, dan Huo Yi berkata dengan ekspresi serius. Hari ini awalnya adalah pertemuan negara adidaya untuk membahas masalah Shengyan, tetapi si Chen ini benar-benar keluar seperti ini, yang tidak pernah diharapkan Huo Yi. Tidak apa-apa, Xiao Yan mengulurkan tangannya, dan berkata dengan senyum gila di sudut mulutnya. Kebetulan, kekuatannya telah meningkat secara signifikan selama periode waktu ini, Xiao Yan belum sempat menemukan lawan untuk menguji kekuatan tempurnya. Tetapi si Chen mengambil inisiatif untuk mengirimnya ke pintu, yang mengejutkan Xiao Yan. Aku tidak bermaksud melakukan apapun padamu, tetapi kamu harus tahu bahwa pasukan teratas di wilayah tengah kita bahkan tidak mengganggu Akademi Roh Bumi, karena setiap gerakan kita adalah persetujuan mereka. Jadi kamu, yang disebut orang pertama di Akademi Roh Bumi, lebih baik menahan diri. Bagaimanapun, ini adalah inti dari wilayah tengah. Itu naga, kau harus melingkarkannya. Si Chen yang ditutupi baju besi batu berwarna kaki, berkata dengan nada merendahkan kepada Xiao Yan, peringatannya sudah jelas. Dengan harga dirinya, dia tentu ingin Xiao Yan menginjaknya sepenuhnya, sehingga orang ini dapat mengetahui bahwa ada manusia di luar manusia, dan ada surga di luar surga. Jika kau ingin mengatakan ini, kau masih tidak memenuhi syarat. Xiao Yan mengulurkan tangannya perlahan, seolah-olah sedang meregangkan pinggangnya. Setelah beberapa saat, jejak api yang sangat mengerikan memenuhi pupil matanya. Teknik itu dilemparkan, dan sosok itu bergerak cepat seperti hantu. Gengsin Liu Mao Kiki Novel Wang, W gelombang. Kau, ketika si Chen mendengar kata-kata itu, wajahnya menjadi sangat jelek. Tidak ada yang berani berbicara kepadanya seperti ini. Awalnya, dia hanya ingin memperingatkan Xiao Yan, tetapi sekarang tampaknya dia ingin memberinya pelajaran. Cepat sekali. Melihat Xiao Yan begitu tenang, ekspresi si Chen tiba-tiba menjadi waspada, karena kecepatan Xiao Yan saat ini, bahkan pembangkit tenaga listrik kesempurnaan Dosian bintang 4-nya tidak dapat melihatnya. Anda harus tahu bahwa Xiao Yan hanya memiliki kekuatan jangka menengah dari Dewa Pejuang bintang 4. Kontras yang sangat besar di dalamnya tiba-tiba membuat tekanan si Chen meningkat pesat. Gabion, penjara. Saat berikutnya, Douki atribut bumi yang aneh di sekitar si Chen disuntikkan ke dalam tanah dan bebatuan, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bergegas menjauh melawan serangan Xiao Yan yang luar biasa. Mencicit, dengan suara, sosok Xiao Yan muncul di kehampaan ini, tetapi batu-batu tanah liat yang mengandung vitalitas itu kehilangan vitalitasnya dalam sekejap, dan bau terbakar di atasnya cukup menyengat, dan bahkan apa yang terjadi pada saat itu, bahkan si Chen sendiri tidak mengetahuinya gelombang kaca. Saat ini, si Chen, yang berdiri di dahan di kejauhan, wajahnya menjadi berwibawa, dan dahan di bawah kakinya langsung patah. Hehe,
Saudara Xiaoyan, ada begitu banyak pelanggaran tadi, mohon bersabarlah. Mari kita masuk ke tempat duduk sesegera mungkin, agar tidak membuat orang lain menunggu dengan tergesa-gesa. Mari kita melangkah terlebih dahulu. Setelah berbicara, Si Chen melambaikan lengan bajunya, kecepatannya meroket, dan dia melarikan diri menuju puncak gunung. Tuanku, ada orang-orang tua dari negara adik kuasa mereka di sini. Melihat Xiaoyan begitu tenang, Huoyi buru-buru berkata, karena di balik penampilan Xiaoyan yang tampaknya tenang, ada niat membunuh yang mengerikan. Lupakan saja, biarkan dia pergi. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, inti tubuhnya dan bayangan di belakangnya perlahan menjadi tenang. Jika tidak, jika gerakan ini digunakan, saya khawatir Si Chen tidak akan jauh hari ini. Puff! Dengan suara, kekosongan di depan orang ini tiba-tiba terbakar dengan hebat. Kekuatan api tirani membungkus jejak kekuatan jiwa, yang sebenarnya membuat Si Chen cukup malu. Dia turun dan jatuh ke dalam debu, wajahnya pucat, dan dia cukup malu. Pembaruan tercepat novel Kiki https://. Xiaoyan, menyadari bahwa dia sangat jelek, mata Si Chen menjadi suram, dan aura kesempurnaan Douxian bintang 4 muncul, meraung pada Xiaoyan. Jika seekor anjing menggigit seseorang, aku tidak akan menggigit balik. Karena kamu ingin memperlakukan orang lain dengan cara yang sama seperti orang lain. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia tidak memperhatikan orang ini, dan langsung berjalan ke dalam rumah besar. Sial, saya harap kamu bisa bersikap tenang saat rapat nanti, dan kamu akan terlihat baik-baik saja dalam waktu dekat. Setelah selesai berbicara, Si Chen sedikit merapikan wajahnya dan memasuki aura bersama. Untuk sementara waktu, beberapa napas tirani keluar dari puncak gunung di aula utama. Di dalam lobi, ini adalah ruang konferensi yang didekorasi dengan indah. Dari atas ke bawah, ada total 17 kursi. Saat ini, ada 5 orang yang duduk di 7 kursi, hanya 2 orang. Masa depan yang terlambat, mengapa belum ada 2 dari mereka? Saat ini, pria di kursi kelima tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling dan bertanya-tanya. Namun, banyak tokoh di tempat ini yang akan dikenal Xiaoyan saat itu, karena ada 3 dari mereka, 3 dari 4 yang telah bergabung dengan Acachia sebelumnya, ditambah Irene dan seorang pria dengan sosok yang agak aneh. Sosok 5 orang itu berdiri perlahan. Di antara mereka, ada beberapa orang yang hadir. Gerbang Meteor, Hu Tianyuan. Rumah Es dan Api, Kong An. Kejiwa berbeda, Song Lanfeng. Istana Roh Air, Irene. Paviliun Di, Zhao Guang. Total ada 5 orang, tetapi kekuatan kelima orang ini, yang terendah sebenarnya adalah tingkat kesempurnaan Douxian bintang 4. Gua Api Darah awalnya merupakan salah satu aliansi wilayah tengah, tetapi dengan jatuhnya Ling Yu, tempat itu segera digantikan oleh Aola Xuanxi. 6 kekuatan utama mengirim 6 perwakilan murid, bersama dengan Xiaoyan, sebuah konferensi 7 anggota dari 7 sekte, yang bertanggung jawab untuk membahas perjalanan ini ke Xinyan. Semuanya, jangan tidak sabar. Pada saat ini, seorang pria dengan wajah tenang berkata, orang ini adalah Zhao Guang dari Paviliun Bumi. Kekuatan orang ini dapat dikatakan sebagai puncak sebenarnya di antara sekelompok orang, dan kekuatan di belakangnya bahkan lebih seperti raksasa. Itu di sini. Setelah beberapa saat, Eriner menatap pintu aula dengan mata yang indah, dan beberapa suara angin kencang yang tergesa-gesa muncul. Karena kalian di sini, mari kita duduk di meja. Melirik Xiaoyan dan Si Chen, pria pertama, Zhao Guang, berkata dengan ringan. Xiaoyan dan Si Chen dengan tenang memasuki meja. Semua orang di sini adalah perwakilan dari kekuatan masing-masing. Kali ini, semua orang dipanggil bersama. Mengapa semua orang telah mendengar beberapa rumor, kan? Melihat semua orang berkumpul untuk sementara waktu, Zhao Guang perlahan bangkit, matanya acuh tak acuh, melihat sekeliling, dan berkata, Saudara Zhao, semua orang sangat menyadari pertemuan ini, jadi berita tentang Xinyan harus dipublikasikan, kan? Hu Tianyuan dari Sekte Meteor tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya ketika pria pertama berbicara. Sekarang, pembangkit tenaga listrik dari 5 halaman utama dan banyak bidang di bawah wilayah Jiwali semuanya menghadap kuil wilayah Jiwali. Oleh karena itu, di 5 halaman utama, naga tidak memiliki kepala. Zhao Guang tidak tergerak dan berkata sedikit. Hei, jadi begitulah. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan tiba-tiba menghela napas lega. Bagaimanapun,
dia berada di pagoda roh bumi dan berselingkuh dengan dekan pengadilan bumi dan dua penguasa kuil. Selain itu, mereka berselingkuh dengan pemakan jiwa. Kebencian Tuan, Xiao Yan khawatir mereka akan mengirim orang-orang kuat untuk menangkapnya dan memaksa keluar jejak pemakan jiwa. Namun, yang membuat Xiao Yan merasa aneh adalah bahwa setelah pejabat tingkat tinggi dari domain Jiwali ini tampaknya telah meninggalkan kuil Tuan Jiwali, mereka pergi selamanya, dan Xiao Yan tidak memperhatikan aura aneh apapun untuk sementara waktu. Jika tidak, begitu mereka mengirim orang kuat, Xiao Yan mungkin sendirian sekarang, dan rencana pemakan jiwa mungkin akan benar-benar hancur karena Xiao Yan. Namun, Hao Nier jelas telah memperhatikan masalah ini. Segera setelah dia kembali, dia mengirim tim yang kuat, yang dipimpin oleh pembangkit tenaga listrik abadi petarung bintang 8, untuk menarik perhatian manajemen senior Li Hunyu. Baru pada saat itulah manajemen senior menurunkan Xiao Yan untuk sementara. Lagi pula, bahkan dekan lapangan sekuat Seven Star Fighting Immortals tidak dapat dengan mudah melihat para master dari 4 kuil utama. Selain itu, para master dari 4 kuil utama sekarang sedang sibuk berurusan dengan tim Soul Eater yang ditemukan, jadi mereka melewatkan lapangan. Kedua dekan lapangan mencoba melaporkan berita Xiao Yan, tetapi ketika mereka tidak dapat melihat keempat master kuil bersiap untuk kembali ke pengadilan spiritual bumi, mereka diberangkatkan oleh keempat master kuil dan menjadi kekuatan utama untuk menghancurkan tim domain Soul Devouring. Seketika, penangkapan Xiao Yan terhuyung-huyung oleh kebetulan seperti itu. Lagi pula, Xiao Yan, yang hanyalah Douxian bintang 4, dan Douxian bintang 8, yang diduga sebagai Soul Devourer, dapat mengetahui sekilas mana. Yang lebih penting, apa artinya ini? Semua orang tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu, jelas tidak tahu mengapa orang ini mengatakan ini. Tempat kelahiran Holy Flame ada di tengah lapangan berusia 5 tahun, di mana Crouching Tiger, Hidden Dragon adalah tempat yang sangat berbahaya. Dan sekarang di Akademi Spiritual Bumi, hanya dekan Akademi Spiritual yang menjaganya, jadi kali ini, kekuatan Akademi Spiritual Bumi kita untuk bersaing memperebutkan api suci adalah semua orang di sini. Dan pesaing kita adalah 4 akademi lainnya yang termasuk dalam 5 akademi. Zhao Guang berbicara sedikit, suaranya penuh dengan makna yang menarik. Bagaimana dengan 4 halaman lainnya? Beberapa orang berbisik sedikit. Di 4 halaman lainnya, para ahli lebih kuat dari Earth Spirit Institute kita, hanya saja tidak lebih lemah, jadi kali ini, saya harap semua orang dapat menunjukkan ketulusan dan bersama-sama bertahan melawan para ahli lainnya. Mengenai kepemilikan akhir Shengyan, pada akhirnya, masing-masing dari mereka bergantung pada kemampuan mereka. Semuanya, bagaimana menurutmu? Tatapan mata pria itu menyapu tubuh semua orang begitu dia selesai berbicara. Kekuatan semua orang di sini hampir pada tingkat kesempurnaan Douxian bintang 4, dan bahkan beberapa orang telah mencapai tingkat Douxian bintang 5. Saya setuju. Saya juga setuju. Setelah Sun menarik napas, sekelompok tokoh berkata, Xiao Yan, bagaimana denganmu? Melihat beberapa orang yang hadir, hanya 2 dari mereka yang tidak setuju, satu adalah Xiao Yan, dan yang lainnya adalah Irene, pria itu bertanya. Kerjasama memang saling menguntungkan, tetapi kerjasama semacam ini tampaknya sama sekali tidak adil. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan berdiri perlahan, pupil matanya dipenuhi dengan niat bertarung yang agung. Orang yang memimpin pertemuan itu seharusnya telah mencapai level tahap awal dari Dewa Pejuang Bintang 5, tetapi Xiao Yan tidak takut. Kali ini, api suci, adalah api abadi. Mendengar pertanyaan Xiao Yan, wajah pria itu sedikit jelek, tetapi aura seperti pemimpin langsung terkumpul dan dia berkata, Gulu, itu sebenarnya api abadi. Xiao Yan mendengar kata-kata itu gelombang dan panas di pupil matanya menjadi lebih panas. Api abadi, akhirnya datang ke dunia ini. Dilihat dari informasi guruku sebelumnya, penguasa pemakan jiwa, api abadi, dan Acachia Heartbroken seharusnya dikendalikan oleh penguasa Jiwali, tetapi mengapa orang ini meninggalkan api abadi? Apakah ada penipuan dalam hal ini? Atau, apakah api abadi ini hanya umpan bagi penguasa jiwa, yang tujuannya adalah untuk menarik keluar para pembangkit tenaga listrik di domain pemakan jiwa? Jangan ragu, api mayat hidup ini benar-benar ada, karena ditemukan oleh penguasa Jiwali sendiri. Apa yang dikatakan penguasa jiwa, tentu saja tidak akan ada kepalsuan. Zhao Guang berkata sambil tersenyum, melihat ekspresi bingung semua orang. Karena itu ditemukan oleh Lord Li Sol sendiri, seharusnya tidak ada masalah.
Selain resonansi daun mayat hidup dan kekuatan lain di tubuhku, aku khawatir Undying Fire benar-benar ditinggalkan oleh Lord Li Sol, tetapi dia melakukannya untuk tujuan itu. Mengapa? Apakah benar-benar seperti yang dikatakan guru, orang ini ingin menggunakan bantuan Acachia Broken Enteric Inflammation untuk mencoba mengambil langkah penting itu? Hati Xiao Yan dengan cepat berubah. Sejak dia meninggalkan pohon akasia, Xiao Yan tahu bahwa misteri radang usus Acachia Broken adalah salah satu jenis api suci paling misterius di Natal. Jika penguasa Jiwali begitu bersedia, saya khawatir ada cara untuk memberikannya kepada api suci. Kekuatan paling misterius dalam api, dan begitu ditelan oleh penguasa Jiwali, kebangkitan Mu Yingying mungkin akan menjadi fantasi. Apakah Anda masih memiliki pertanyaan? Jika tidak ada keraguan, belum terlambat. Kita akan berangkat besok dan pergi ke tempat api suci datang untuk berdiskusi dalam jangka panjang. Setelah berbicara, pertemuan perlahan-lahan bubar, dan semua orang kembali untuk bersiap kisokan harinya. Terik matahari membakar hati, dan matahari tersebar vertikal. Tuan Xiao Yan, sejak pertemuan berakhir, Xiao Yan dan keduanya kembali ke Sekte 10.000 Api. Pada saat ini, aula pertemuan Sekte dipenuhi dengan kelompok inti eksekutif tingkat tinggi. Hari ini, saya akan pergi ke Tanah Api Suci. Setelah beberapa saat, Xiao Yan bangkit dan tersenyum pada pembangkit tenaga listrik yang dikenalnya di sekujur tubuhnya. Orang-orang ini, sekarang kekuatannya juga telah mencapai tingkat menengah dari Douxian Bintang 4 akhir. Jika Anda melangkah ke Douxian Bintang 5, Anda juga bisa menjadi kekuatan yang kuat di bawah Anda sendiri. Di masa depan, Anda akan kembali ke benua Doudi. Xuan Santian akan menggunakan kekuatan ini. Menyerahkannya ke Cailin, Xiao Yan percaya bahwa kekuatan sekte yang kuat akan lahir. Tuan, kali ini berita tentang Tanah Api Suci telah diketahui di seluruh kota. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat di sekte kita yang akan dibawa ke sana. Tetua Huoyun mendengar kata-kata itu dan bertanya perlahan. Para anggota senior sekte api telah menyerah kepada Xiao Yan dengan sepenuh hati. Tanah Api Suci lebih beruntung dan kurang beruntung. Itulah sebabnya aku berencana untuk tidak membawa satu prajurit atau satu prajurit pun. Melihat tatapan berapi-api dari begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir, Xiao Yan berkata setelah berpikir sejenak. Apa? Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mungkin dalam waktu dekat, aku akan meninggalkan dunia hantu dan kembali ke benua Doudi. Di benua Doudi, ada banyak musuhku. Tiba-tiba, Xiao Yan membuka mulutnya, dan ada sedikit nada penindasan dalam suaranya, tetapi implikasinya jelas. Pembaruan tercepat dari novel Kiki https://. Tuan, saya akan menunggu, saya bersedia mengikuti Xiao Yan sampai mati. Mendengar tindakan Xiao Yan, para eksekutif puncak juga merasakan niat Xiao Yan, dan buru-buru berkata, suara mereka dipenuhi dengan kerinduan. Di Sekte 10.000 Api, sebagian besar orang kuat adalah tubuh manusia. Meskipun dunia hantu penuh dengan energi, bagaimanapun juga itu bukanlah tempat bagi mereka untuk tinggal, dan benua Doudi tidak diragukan lagi akan menjadi tempat yang sangat baik. Oke, Sangsin Siedai Kiki Novel Wang, W gelombang. Beberapa hari ini ketika aku pergi ke Tanah Api Suci, aku mengganggu Master Sekte Huo untuk memeriksa ukuran sekte tersebut. Jika kamu tidak dapat mengambilnya, serahkan saja. Kata Xiao Yan, bawahanku menerima perintah. Huoyi tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Maaf semuanya, selamat tinggal. Xiao Yan tertawa keras, suaranya bergetar, dan berjalan langsung menuju Tanah Api Suci. Master Sekte, kita akhirnya dapat kembali ke alam manusia, yang sangat menggembirakan. Saat Xiao Yan pergi, sekelompok eksekutif senior tertawa sambil menangis. Saya perintahkan untuk turun dan mengambil sebagian kekayaan sekte, seni bela diri, keterampilan bertarung, dan mengambil semua yang bisa diambil. Pada saat yang sama, saya akan mengirim orang yang kuat untuk berkomunikasi dengan dekan Akademi Spiritual. Saya percaya bahwa karena hubungan dengan Tuan Xiao Yan, dia tidak akan mempermalukan kita. Dan, saya tidak tahu mengapa, saya selalu merasa bahwa orang ini akan menyebabkan kegilaan yang nyata di masa depan. Begitu dia selesai berbicara, perintah dikeluarkan dengan tertib. Ketika pasukan kembali ke benua Doudi, ternyata itu menyebabkan pertempuran yang bergejolak. Perang itu menutupi langit dan matahari, dan bahkan pada akhirnya, prestise Xiao Yan diam-diam menyebar ke seluruh dunia,
sehingga membangun hegemoni Xiaoyan. Posisi seperti itu, wilayah api tak berujung, juga berasal dari sini. Pada saat yang sama, 6 pusat kekuatan sekte lainnya di Akademi Roh Bumi pergi menghadap Tanah Api Suci untuk sementara waktu. Di tempat lain, halaman keempat dari 5 juga menggelar adegan seperti itu. Bagaimanapun, daya tarik api abadi bagi semua orang terlalu besar, dan tidak ada gangguan dari pusat kekuatan dari 5 halaman utama. Ini akan menjadi ratusan tahun. Tabrakan paling intens antara generasi muda rumah sakit. Senat, ini adalah pasukan khusus yang secara langsung mengendalikan urusan domain jiwa Li, tetapi sekarang dengan berita yang dikirim oleh 4 Master Kuil utama, beberapa tetua senat telah dipanggil satu demi satu, biasanya mereka terutama didasarkan pada perjalanan keliling dunia, yang membuat mereka menerima beberapa manusia yang memiliki kontak dengan bakat mereka sebagai murid dan membawa mereka kembali ke senat. Namun, senat memiliki jumlah murid terkecil di antara 5 halaman utama. Saya khawatir murid-murid hari ini jumlahnya tidak lebih dari jumlah tangan. Guru, di sebuah rumah yang tenang dan elegan, seorang lelaki tua berambut putih berdiri dengan tenang, dan di depannya ada seorang pria tampan. Tubuh pria yang halus itu penuh dengan fluktuasi halus, dan kelembutannya, bahkan napasnya, juga samar-samar dimiliki. Bintang 5, Fenger, kali ini dalam perjalanan ke api abadi, kamu akan pergi ke senat sendirian, apakah ada masalah? Adapun apakah kamu bisa mendapatkannya, itu tergantung pada keberuntunganmu. Orang tua itu bertanya dengan mata mengantuk. Murid memimpin perintah. Pria tampan itu sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian segera tersenyum dengan tinjunya yang terkepal. Ayo pergi sekarang. Saat berikutnya, orang tua itu menamparkan murid itu dan mengirim murid itu langsung ke lorong luar angkasa, menuju ke Tanah Api Suci. Rumah Jiwa, Akademi Jiwa agak aneh, karena lokasi penelitian Akademi Jiwa pada dasarnya adalah ruang gelap ratusan meter di bawah tanah, dan hanya ada tubuh jiwa di Akademi Jiwa, dan tidak ada manusia. Tuan, kita sekarang, di aula hitam yang sunyi, 2 orang wanita berdiri perlahan, suara wanita itu serak, dan berkata dengan lembut. Wanita itu terlihat biasa saja, dengan rambut panjang dan pakaian polos, tetapi kekuatan jiwanya sebanding dengan Xiaoyan. Hal-hal yang dipelajari Akademi Jiwa kita telah dicuri oleh Tuan Jiwa. Bajingan ini, awalnya berjanji kepadaku bahwa selama kita menemukan metode itu, kita akan memurnikan tubuh untuk kita dan memulihkan tubuh manusia. Sayangnya, pada akhirnya, dia tidak dapat dipercaya. Namun, Tuan Jiwa Li telah melupakannya. Meskipun metode itu sangat bertentangan dengan langit, itu tidak lengkap, dan aku telah meninggalkannya. Yuer, ingat, jika Tuan Jiwa Li benar-benar menggunakan metode itu pada akhirnya, kita harus membuatnya membayar harganya. Saat suara itu jatuh, semburan kegilaan tiba-tiba muncul di pupil wanita itu. Wanita ini, tetapi sekarang dekan Akademi Jiwa, meskipun kekuatannya hanya pada tingkat 7 bintang pejuang abadi gelombang, dia lebih baik daripada kekuatan tirani jiwa, dan ada aliran barang uji yang dikirim ke sini untuk penelitian mereka, tetapi sayangnya, pada tahap akhir mempelajari tubuh jiwa menelan api suci, meskipun metodenya berhasil diteliti, ada pengkhianat di antara staf inti, dan mereka langsung memberitahu Master Jiwa, dan pada saat keberhasilan, semua personel yang mempelajari proyek ini, semuanya dimusnahkan oleh pembangkit tenaga listrik misterius itu. Jika bukan karena aksinya, saya khawatir dia akan sepenuhnya jatuh pada pembangkit tenaga listrik misterius itu. Dan pembangkit tenaga listrik misterius itu tirani dan dapat dengan bebas masuk dan meninggalkan Akademi Jiwa di bawah penjagaan yang tak terhitung jumlahnya. Saya khawatir bahwa seluruh domain Jiwa Li hanya Tuan Jiwa Li, dan di antara mereka yang telah jatuh, ada suami dari Direktur Akademi Jiwa. Menantu laki-laki itu juga memiliki adik perempuan Yuer, dan Yuer adalah murid dekan Akademi Jiwa, jadi kebencian keduanya terhadap Master Jiwa Li sangat tinggi. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, keduanya perlahan-lahan meramu beberapa metode ekstrim. Sebelum itu, pergilah ke Tanah Api Suci. Jika kamu bisa mendapatkan api mayat hidup dan menggunakan metode itu untuk melukai penguasa jiwa dengan serius, kamu akan memiliki harapan samar bahwa kamu dapat melahap 2 api suci. Kekuatan seumur hidup akan diajarkan kepadamu, sehingga kamu dapat mencapai alam bintang 8. Sudut mulut dekan menjadi aneh. Hanya dia yang tahu rahasia ini. Aku telah mempelajari proyek yang tak terhitung jumlahnya di Akademi Jiwa selama bertahun-tahun, tetapi di antara mereka,
Master Jiwa hanya mengetahui proyek menelan api suci oleh tubuh jiwa. Belum lama ini, aku melihat-lihat, tetapi sayangnya, di Akademi Jiwa, personel inti yang bertanggung jawab untuk meneliti proyek-proyek ini hanya aku sendiri. Murid menerima perintah. Kita tidak akan mudah jatuh sebelum penguasa jiwa Li jatuh. Ekspresi Yu'er menjadi suram, dan sosoknya menghilang seperti hantu, menuju ke tanah api suci.